Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita asal-usul yang seru banget dari tempat terkenal di Banten, Indonesia. Yuk kita langsung aja selami kisah di balik Tanjung Lesung. Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah suara cuma bunyi ritmis biasa bisa jadi nama abadi buat sebuah kawasan yang indah? Nah, pertanyaan ini adalah jantung dari legenda yang akan kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, perjalanan kita dimulai dari seorang pengembara tampan yang lagi punya misi yang bisa dibilang sangat spesial. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Raden Budok. Dia ini bukan sembarang pengembara loh. Dia itu tergerak oleh sebuah mimpi tentang seorang gadis cantik yang akhirnya bikin dia rela melakukan perjalanan jauh ke utara buat nemuin gadis itu. Dan akhirnya takdir membawa dia ke sebuah desa yang tenang. Di sanalah dia bertemu dengan Sri Pohaci. Dan tebak, ternyata Sri Pohaci ini adalah gadis yang ada di dalam mimpinya. Dan bukan cuma itu, dia juga punya bakat yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat gimana momen pertemuan mereka ini mengubah segalanya. Jadi, Raden Budok ini nggak cuma kepincut sama kecantikan Sri Pohaci. Bukan, dia itu benar-benar terpesona sama alunan musiknya, irama merdu yang diciptakan Sri Pohaci yang seolah-olah bisa menyihir siapapun yang mendengarnya. Terus apa sih yang dimainin sama Sri Pohaci? Nah, ini dia yang namanya lesung. Lesung itu kan sebenarnya lumpang buat numbuk padi ya, tapi di tangan orang yang ahli seperti Sri Pohaci, alat sederhana ini bisa berubah jadi instrumen musik yang ngeluarin irama yang indah banget. Tapi, di tengah-tengah kisah yang kayaknya bakal romantis ini, ada satu rintangan besar. Sebuah aturan yang sama sekali nggak boleh dilanggar. Ini dia nih inti masalahnya. Buat warga desa di sana, hari Jumat itu hari yang keramat. Jadi, ada satu aturan mutlak, lesung nggak boleh dibunyiin sama sekali di hari Jumat. Ini bukan cuma aturan biasa, tapi pantangan suci yang benar-benar dijaga. Nah, disinilah konfliknya muncul. Di satu sisi ada Raden Budok yang lagi kasmaran, pengen banget dengerin lagi musik dari Sri Pohaci. Di sisi lain ada tradisi desa yang udah mengakar kuat dan gak bisa diganggu-gugat. Ini ibarat benturan antara keinginan pribadi melawan aturan bersama. Kita lanjut ya, buat lihat gimana ketegangan ini akhirnya memuncak. Apa yang terjadi waktu sifat keras kepala beradu dengan kearifan lokal? Dan terjadilah hal yang seharusnya nggak terjadi. Saking keras kepalanya dan nggak sabaran, Raden Budok nekat. Dia nggak peduli sama semua peringatan. Dia ambil alu dan memukul lesung di hari Jumat keramat itu. Dan seketika itu juga, kutukan menimpanya. Akibatnya, cepat dan tragis banget. Raden Budok langsung berubah wujud jadi seekor lutung, sejenis kera hitam. Dalam wujud barunya